ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus dari makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kita doakan semoga mereka semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, segenap pimpinan-pimpinan majelis salim, segenap hubabah, segenap syaraif, semoga semuanya selalu berada dalam keberkahan. Semoga semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disayangi Allah Subhanahu wa taala, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua yang hadir di tempat ini Allah sampaikan umur kita berjumpa bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat zahir dan batin, dalam keadaan hati yang menyambut Ramadan dengan penuh cinta insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian saya muliakan, tema kita pada siang hari ini menyambut Ramadan penuh cinta. Ya, orang tuh paling afdol, paling bagus kalau datang ke rumah seseorang itu datang dengan membawa cinta dan dicintai. Jadi sekalian, kita nih tamu tuh ada 3 macam. Kita nih kedatangan orang di rumah kita, kedatangan tamu. Itu ada 3 jenis, teman-teman sekalian. Ada 3 jenis tamu yang datang di rumah kita. Yang pertama, tamu yang dirindukan. Kenapa? Karena kita sebagai sahibul bait mencintai orang tersebut, menyayangi orang tersebut, dan kita mengharap-harapkan kehadirannya. Jadi kalau dia datang disambut. Jenis tamu yang kedua, tamu yang datang untuk sekedar dia punya hajat sama kita sahibul bait. Ya, ada orang datang karena memang ada hajatnya. Entah mau ngutang, entah hajatnya mau undang. Kan begitu? Ada orang datang ke rumah kita, tamu yang datang dengan membawa hajat, mau minta kita mengijabah hajatnya. Kan begitu tuh. Yang terakhir, tamu yang gak disukai sama sahibul bait. Tamu yang kehadirannya tidak diharap-harapkan. Tamu yang kehadirannya tidak dinantikan, bahkan dibenci oleh sahibul bait. Yang seperti ini sangat mungkin untuk dia tidak dibukakan pintu. Yang pertama disambut, dibukain pintu, bahkan dengan dipersiapkan segala sesuatunya. Yang kedua, dibukain pintu, didengerin, dikabulin hajatnya, pulang udah. Yang ketiga, gak dibukain pintu sebab dia memang tidak diharap-harapkan kehadirannya, bahkan dibenci oleh sahibul bait.
Sehingga sekalian, sebentar lagi datang bulan suci Ramadan. Kita adalah orang yang bertamu ke bulan suci Ramadan. Kita adalah orang yang datang kepada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan kita datangi. Bulan Ramadan mendatangi kita. Ramadan adalah tamu kita dan kita adalah tamunya bulan Ramadan. Sama kayak sekarang ibu-ibu datang kemari. Bu, saya yakin yang hadir kemari bukan cuman kepengen ketemu saya. Saya yakin yang hadir ke sini bukan cuman karena kepengen lihat saya. Orang yang katanya suaranya kedengeran di mana-mana tapi orangnya nggak kelihatan mukanya. Kan begitu tuh. Saya yakin yang hadir di tempat ini nih bukan hanya karena mengharap saya atau pengen ketemu saya. Saya yakin yang datang ke sini juga karena mengharap keberkahan dari sahibul magam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Betul? Hadir dapat berkahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, bisa ketemu Ustazah Halimah, bisa dengerin kajian secara langsung. Kan begitu? Bu, kamu adalah tamu. Termasuk saya adalah tamu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dan sebagai tamu, kamu pasti menjadi salah satu dari 3 jenis tamu yang tadi telah saya sebutkan. Tamu yang dirindukan, tamu yang sekedar diterima dikabulkan hajatnya, atau tamu yang dibenci. Jangan sampai kamu menjadi yang ketiga, tamu yang dibenci, sebab kamu gak akan pernah dibukakan pintu. Bertamu ke wali, hadir di majelis, sama halnya bertamu kepada bulan suci Ramadan. Ibu-ibu sekalian, ada yang diterima, ada yang ditolak. Bertamu kepada wali, ada yang diterima, ada yang ditolak. Yang diterima pun kelasnya nggak sama. Bukan berarti semua orang berziarah ke makam wali pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala, pasti diterima sama sahibul magam. Enggak seperti itu, ibu-ibu saudaraku sekalian. Tidak seperti itu. Adik-adik, teman-teman semuanya, tidak seperti itu. Menjadi tamu selalu aja menjadi salah satu dari 3 orang tersebut. Jangankan bertamu kepada seorang wali ataupun bertamu kepada bulan suci Ramadan, bahkan yang berangkat pergi haji keluar modal yang sangat banyak, jutaan rupiah. Tahun ini hajinya naik lagi, hampir 2 kali lipat kabarnya biaya haji tahun ini. Saudara sekalian yang saya muliakan, udah keluarin duit sangat banyak buat pergi haji, daftarnya pun bertahun-tahun, ninggalin keluarga, ninggalin kerjaan. Belum tentu yang haji semua diterima Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya. Kata Nabi gini, nisya'nu buyuh. Dengerin teman-teman, biar jadi ngerti kapan-kapan waktu kalau bertamu tuh gitu caranya. Mau bertamu ke Allah sebagai haji misalnya, bertamu ke Rasulullah, pergi ke Madinah misalnya, bertamu ke Allah dalam tiap solat kita, solat malam, solat siang kita, solat fardu, solat sunnah, bertamu tuh kepada Allah. Ataupun baca salawat, hadir majelis maulid, bertamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadir majelis seperti ini juga merupakan saranamu untuk bertamu.
ataupun ziarah bertamu kepada sahibul maqam, ataupun kamu bertamu seperti yang akan segera kita jelang menuju bulan suci Ramadan, kita bertamu masuk ke bulan suci Ramadan, selalu sya'nud duyuf ala thalathati asnaf. Tamu akan menjadi salah satu dari 3 kelompok orang. Tamu yang ditolak, tamu yang diterima. Yang diterima ada 2 jenisnya. Sekedar diterima, dibukain pintu, kemudian keluar begitu saja. Atau yang disambut penuh rindu, untuk kemudian ia akan tercukupi sepanjang hidupnya. Ia akan tersambung rabtan la yanhal ba'dahu abada, dengan satu sambungan yang gak pernah terputus selama-lamanya. Ibadah haji, Nabi Muhammad bercerita tentang para tamu-tamunya Allah. Sama-sama ngeluarin duit jutaan, sama-sama ninggalin keluarga dan handai tolan, sama-sama bawa bekal, sama-sama nasib gak jelas, sama-sama perlu waktu yang sangat lama orang pergi haji. Tapi Nabi Muhammad bercerita, idza labbal abd, apabila seseorang membaca talbiyah untuk haji ataupun untuk umrah, ketika dia berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ketika seseorang membaca talbiyah, sama-sama membaca talbiyah, bahkan mungkin dalam rombongan yang sama pula, dengan pakaian yang sama pula, sama-sama berpakaian ihram, dia berkata, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Nabi Muhammad bercerita, akan terdapat 2 jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ada orang-orang, dia pergi dengan uang haram, dia pergi dengan hati yang tak mengenal cinta, dia bawa hal-hal yang buruk-buruk dari hatinya, dia bawa penyakit-penyakit dalam dirinya. Bisa jadi dia pergi haji, tapi uang yang dipakai hajinya adalah uang haram, karena ia bekerja sebagai rentenir di dunia, atau dia berangkat dengan menghutangi uangnya orang. Dia bawa pergi haji, pergi umroh pakai uang hutang. Dia bilang gak apa-apa, saya utang nih, yang penting saya bisa haji. Ntar sepulang haji saya baru akan doa di waktu haji. Pulang-pulang masa sih Allah gak lunasin haji saya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, dia berhaji dengan membawa hati yang biar orang semuanya tahu bahwa saya bergelar hajjah. Biar orang gak lagi meremehkan saya, biar saya dianggap mulia di pandangan orang. Nanti saya pulang haji, semua orang pada nengokin saya, pada minta doa dari saya jadi orang keramat. Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang haji akan tetapi tujuannya bukan buat nyari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya buat nyari kebesaran dirinya sendiri. Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang seperti ini ketika dia berhaji, apalagi mohon maaf. Halo? Apalagi mohon maaf teman-teman, orang yang haji pakai duit rakyat, atau nggak tahu betul, pakai uang haram,
atau seorang istri haji tanpa ridho suaminya, atau seorang anak pergi haji nih, akan tetapi dengan membawa kemarahan orang tuanya, dia durhaka selama ini kepada orang tuanya, kemudian dia berangkat pergi haji. Ibu sekalian saya muliakan, saat dia berkata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang karenamu ya Allah. Allah kemudian menjawab panggilannya tersebut dengan Allah berkata la labbaik wa la sa'daik, tidaklah kamu datang memenuhi panggilanku. Kayak ibarat kata-kata gampangnya Allah jawab, emang siapa yang ngundang? Kamu bilang aku datang memenuhi panggilanmu, siapa yang kamu maksud? Kamu datang memenuhi panggilanku, siapa yang ngundang? Saya tidak berasa mengundangmu. Makhluk haram, hartamu yang kamu pakai buat haji harta haram. Kamu selama ini menyia-nyiakan perintah-perintahku. La labbaik wa la sa'daik, tidak ada kebahagiaan demi kebahagiaan aku berikan padamu. Yang ada adalah kehancuran demi kehancuran. Maka ada orang haji, pulang haji tambah ahli maksiatnya. Orang haji, pulang haji tambah terbuka auratnya. Ada orang haji, pulang haji tambah hancur kehidupan beragamanya. Itu disebabkan karena ia telah menjadi tamu Allah yang datang dengan tanpa adab. Dia menjadi tamu Allah, akan tetapi ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada teman saya dulu, waktu saya mondok cerita. Dia bilang, saya punya kak tetangga saya. Dia bilang pulang haji jadi gila. Pulang haji jadi gila. Saya bilang kenapa gitu sebabnya? Dia tuh emang dari awal-awal kerjanya selalu meremehkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia bilang gitu, pengen tahu saya kayak apaan sih Ka'bah, saya mau pergi haji kayak apa sih Ka'bah. Orang tuh ribut-ribut Ka'bah kayak apa sih Ka'bah gitu. Jadi sekalian, dia kalau ditanyain sama orang, Bu mau pergi haji, oh mau lihat Ka'bah, kayak apaan sih Ka'bah, orang sampai segitunya sama Ka'bah. Sampailah dia berangkat pergi haji. Di saat dia lihat Ka'bah, orang kan pada nangis tuh. Orang lihat Ka'bah pertama tuh biasanya langsung sujud syukur. Saya selalu sarankan pada teman-teman terutama yang baru pertama kali umroh, pertama kali haji, saat lihat Ka'bah sujud syukurlah. Biar kamu tahu mana yang perlu disyukuri. Kamu bisa sampai ke rumah Allah, sujud syukurlah. Dia nih ketika ngelihat Ka'bah pertama kali, dia malah bilang kayak begini nih. Oh kayak gini doang yang namanya Ka'bah. Sejak hari itu sampai pulang ke rumahnya, dia jadi gila, gak ngomong apa-apa kecuali kata-kata itu. Kayak gitu doang namanya Ka'bah. Kayak gitu doang namanya Ka'bah. Orang jengukin dia pulang haji, tanyain gimana Bu kabarnya, kayak gitu doang namanya Ka'bah. Jadi gila teman-teman. Na'udzubillah. Jadi tamu Allah kalau tertolak sakit. Kadang-kadang gak sakit di dunia, tapi sakit di lebih serem lagi tuh. Kamu berziarah ke makam wali, kalau ditolak sama walinya sakit teman-teman. Kamu datang kepada bulan suci Ramadan, kalau Ramadan tidak dapat mengubahmu menjadi lebih baik, kemaksiatan demi kemaksiatan terus saja kamu lakukan selama bulan Ramadan, bisa jadi seperti yang disabdakan Nabi Muhammad dalam hadisnya, kam min sha'im laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa
tidak dapat pahala apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus belaka. Gak dapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus saja. Sama-sama laparnya, sama-sama hausnya, sama-sama panik waktu buka, sama-sama langsung makan makanan-makanan pembuka, langsung minum es teh manis. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, akan tetapi di sisi Allah dia nggak dapat apa-apa selain lapar dan haus belaka. Nabi bercerita dalam hadisnya yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, "Innama shaum junnah." Sesungguhnya puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim inni shaim. Puasa itu adalah benteng. Maka apabila seorang di antara kalian berpuasa, jangan berkata keji, jangan berbuat perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila kamu sedang berpuasa, orang lain mengajakmu bertengkar, orang lain mengajakmu berantem, jawablah kepadanya, inni shaim, inni shaim. Maaf, saya sedang berpuasa. Teman-teman sekalian, dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bercerita. Kata Nabi Muhammad, "Man lam yada' shaumu anil kalam an kalamiz zur wal amal bih, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang puasa tidak bisa mencegahnya dari berkata keji. Puasa iya, ngomelin suami iya. Puasa iya, mukul anak iya. Puasa iya, ngomongin orang iya. Puasa iya, namimah iya. Puasa iya, pacaran iya. Ada nih. Hadir nih di sini nih. Puasa iya juga, pacaran iya juga. Malahan sebelumnya mondok, dari mondok udah janjian. Ntar libur puasaan kita ketemuan ya. Biarkan Ramadan jadi saksi cinta kita. Ketemuannya di mana? Pulang terawih di bawah menara masjid ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kata Nabi Muhammad, siapa yang puasa Ramadan tapi puasa tidak mencegahnya dari berkata keji, dari berbuat perbuatan-perbuatan mungkar, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Allah enggak perlu sama dia ninggal makan, ninggal minumnya. Bahasa gampangannya, puasanya dilepeh sama Allah Subhanahu wa taala. Puasamu ditolak. Ibadahmu tidak dianggap. Apa yang kamu lakukan tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, jangan sampai kamu menjadi salah satu. Bu, jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Dek, jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Kenapa? Jangankan kepada Allah, kamu ditolak sama manusia aja sakit. Kamu ditolak sama suamimu aja sakit. Kamu ditolak sama anakmu, gak diakui, gak dihargai sama anakmu saja sakit. Gimana kalau ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatul.
dan kesakitan itu bisa ada yang dirasakan sejak di dunia, banyak yang Allah simpan-simpan untuk merasakan sakit nanti di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana 'ala qulubihim bima kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kata Allah sekali-kali tidak. Balrana ala qulubihim, ada karat di hati mereka. Bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Ada dosa-dosa yang terus-terusan mereka lakukan di dunia, membuat aku murka sehingga hatinya kotor, bahkan karat memenuhi ruang hatinya. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Hari itu mereka tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari itu mereka ditolak mentah-mentah oleh Allah. Allah tutupkan pintu dari mereka. Saudara sekalian, kenapa nih? Apakah suara saya tidak terdengar sampai di atas? Mari ibu-ibu, adab di majelis kita jaga. Saudara sekalian yang saya muliakan, kata Allah, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ditutup pintu dari Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, Allah bilang. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid menerangkan tentang makna ayat ini. Kata beliau, para pelaku-pelaku dosa yang dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang gak kenal adab kepada Allah, sehingga dia terus-terusan dosa tanpa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ramadan masih tetap pacaran, Ramadan masih tetap ngomongin orang, Ramadan masih kata-katanya menyakiti hati orang. Jadi dosa tersebut jadi karat memenuhi ruang hati seseorang. Balasannya dari Allah, yauma idzin lamahjubun, mereka akan terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Pada hari apa? Sayyidil Habib Umar bin Hafid menceritakan, pada hari dia datang pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari saat sakaratul mautnya tiba, pada hari saat kematiannya menjemput. Hari itu dia akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzu billah. Saudara sekalian yang saya muliakan, mati dengan tercabut iman itu hukuman untuk para tamu yang datang kepada Allah, sementara Allah menolaknya mentah-mentah. Maka jangan sampai kamu menjadi yang seperti itu. Datang bulan suci Ramadan, kita akan bertamu kepada bulan suci Ramadan.
Teman-teman sekalian, jaga adab selama bulan suci Ramadan. Masuklah kepada bulan suci Ramadan membuatmu layak diterima di sisi Allah. Siapa nih orang-orang yang belum masuk aja udah tertolak? Nabi Muhammad bercerita, arba mahrum min rahmat Ramadan. 4 kelompok orang ini tidak akan dapat rahmatnya Allah di bulan suci Ramadan. Mahma amil ma'amil, mau ngerjain apaan aja, wa insam walaupun dia puasa di waktu siang, tahajud, tarawih di waktu malam gak tinggal, walaupun dia bersedekah tiap hari ngasih bukaan puasa kepada 1000 orang sekalipun, tiap hari mengerjakan umroh selama bulan Ramadan sekalipun, kalau dia adalah salah satu dari 4 kelompok orang ini, Allah bahkan tak berkenan membukakan pintu rahmatnya pada orang tersebut. Siapa? Para tamu-tamu tertolak dari sejak awal ini. Serius sekalian, Nabi menyebutkan 4 kelompok orang. Yang pertama, mudmin, pecandu minuman keras, atau pecandu narkoba yang belum bertaubat ketika masuk bulan suci Ramadan. Walaupun dia puasa, walaupun selama bulan Ramadan saya nggak nenggak dulu daftar habis lebaran. Misalnya, selama bulan Ramadan saya nggak pakai dulu dah, tar habisnya lebaran baru saya pakai lagi. Selama bulan suci Ramadan, puasanya ditolak Allah, tarawihnya ditolak Allah, sedekahnya ditolak Allah. Kata Allah, kamu kalau mau sungguh-sungguh datang padaku, bertaubatlah dulu dari apa yang aku murka. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, aqlil walidain, anak yang durhaka sama orang. Yuk, yang masih pada punya orang tua, sebelum masuk bulan suci Ramadan, seriuslah minta maaf sama orang tua. Minta maaf yang serius. Jangan gak serius minta maafnya. Bu, kalau saya ada salah maafin ya. Itu gak serius namanya. Pak, salah-salah saya kalau ada maafin ya Pak. Namanya anak tuh gak usah pakai kalau ada. Anak tuh udah pasti punya salah sama orang tuanya. Sengaja nggak disengaja, ada hati orang tuamu tergores luka atas ucapanmu, atas perlakuanmu, atas kata-katamu, Allah menuliskannya sebagai dosa besar bagi kita. Kata Allah, aku tak akan sudi menerima Ramadanmu, menerima puasamu, menerima tarawihmu, selagi hati orang tuamu masih tergores luka denganmu. Maka minta maaflah. Teman-teman, saya 3 bulan yang lalu kehilangan ibu saya. Umi saya meninggal dunia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tahukah kamu apa yang paling saya rindukan ketika beliau sudah tidak ada? Saya rindu untuk mencium tangannya. Saya rindu untuk memijat-mijat kakinya. Saya rindu untuk berada di dekatnya. Sesuatu yang sering saya lakukan ketika beliau masih ada di atas muka bumi. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai kamu menyesal ketika orang tuamu tidak ada dari melakukan hal-hal yang seperti itu. Waktu umi saya ada, saya seneng cium tangannya. Waktu umi saya masih ada, saya seneng pijat-pijat kakinya. Saudaraku sekalian, umi saya nggak ada, saya nyesel banget. Andai saya melakukannya lebih sering lagi, andai saya punya lebih banyak waktu untuk bisa bersama dengan umi saya. Sekarang segalanya hanya menjadi penyesalan. Saudaraku sekalian saya muliakan,
segitunya saya yang terbiasa melakukannya, saya nyesel. Kurang sering, kurang banyak. Gimana kalau kamu meninggal dunia, kalau orang tuamu meninggal dunia, sementara kamu belum pernah melakukan hal-hal yang seperti itu? Sekali yang saya muliakan, mumpung masih pada punya orang tua, ayo dipakai kesempatannya. Ibu kamu mungkin bukan siapa-siapa, akan tetapi surga Allah untukmu terletak di bawah kakinya. Buat orang lain mungkin dia bukan siapa-siapa, hanya wanita sederhana yang gak ngerti Instagram, hanya wanita sederhana yang ketika dengar Ustazah Halimah ada loh di YouTube, dia bilang sama anaknya, nak beliin mama YouTube dong, nak beliin Umi YouTube, Umi mau dengerin Ustazah Halimah. Mungkin begitu barangkali. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ibumu bukan siapa-siapa bagi orang lain. Ia hanyalah wanita sederhana, akan tapi kamu harus tahu surgamu berada di bawah telapak kaki. Mumpung masih hidup. Nih, bulan Rajab, bulan orang ziarah, bulan orang nyari makam keramat, bulan orang nyari orang keramat buat dimintain doa biar datang masuk bulan suci Ramadan dengan hati yang lebih siap, Allah berkenan menerima. Bagus, tapi teman-teman sekalian, ibumu, ayahmu, orang paling keramat yang ada di atas muka bumi, jangan sia-siakan mereka. Ketika datang seorang anak muda berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, inni urid an ujahid fi sabilillah." Wahai Rasul, saya ingin berjuang di jalan Allah bersamamu. Pengen pergi perang barengan denganmu wahai Rasul. Akan tetapi saya punya ibu sedang sakit, tidak ada yang merawat selain saya. Apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Idzan fa fiha fajahid." Kalau begitu kepada ibumu berjuanglah nak. Berjihadlah dengan cara urusi ibu kamu yang benar. Marhaban bil qaidi adlan, marhaban bis salati ahlan marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Doa ketika azan mustajab. Kita berdoa hajat kita masing-masing sambil kita dengarkan dan kita jawab azan. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa batul maqam al-mahmud alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, minta halal, minta ridho sama orang tuanya. Jadi sekalian saya muliakan, yang ketiga katanya Nabi Muhammad yang enggak dapat apa-apa ketika bulan Ramadan, walaupun puasa, walaupun sedekah, walaupun taraweh, walaupun witir 11 rakaat tiap malam, qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan dengan kerabat. Ya, dengan kerabat tuh mas saudara, kakak, adik, itu namanya orang yang mutusin rahim. Jadi sekalian yang saya muliakan, ar-rahim yata'allaq tahtal arsy. Kerabat, hubungan darah itu bergantung di bawah arsy, kata Nabi Muhammad. Wa yaqul, dan dia berdoa, Allahumma sil man wasalani waqta' man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubunganmu dengan seseorang yang menyambung hubungan denganku. Ya Allah, putuskanlah hubungan seseorang denganmu, orang yang memutuskan hubungan denganku. Kerabatmu, kakakmu, adikmu, abangmu, adikmu, jangan sampai putus hubungan. Ada tuh orang-orang urusan warisan sampai saudaranya dituntut, enggak akuran sama saudara, enggak teguran sama saudara. Itu rahimmu, teman-teman. Itu kerabatmu. Kalau bukan kita yang menyayangi saudara kita, siapa lagi? Jangan sampai putus hubungan sama saudara. Saudara itu enggak ada ceritanya jadi mantan, sama kayak orang tua. Kalau sama suami, kamu masih bisa ceritanya ada jadi mantannya. Itu siapa? Dulunya suami saya, masih bisa. Tapi kalau kakak, adik gak ada ceritanya. Itu siapa? Dulunya si kakak saya. Nah, sekarang dia udah keluar dari kakak, dari kartu keluarga, gak ada ceritanya. Itu mantan adik saya, gak ada ceritanya. Itu siapa? Dulu ibu saya, sekarang udah bukan lagi. Gak ada ceritanya, teman-teman. Yang namanya ibu, sekali ibu, tetap ibu. Kita tidak bisa memilih dari rahim siapa kita keluar di atas muka bumi. Kita gak bisa memilih ayah kita gak bisa milih ibu kita. Sama halnya dengan kita gak bisa milih kakak-kakak kita gak bisa milih adik-adik kita. Itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Satu-satunya yang bisa kita pilih adalah memilih perlakuan kita kepada mereka. Sayangi saudaramu. Sayangi. Punya kakak tuh disayang. Punya adik tuh disayang. Doakan di waktu malam. Beri perhatian, sayangi teman-teman sekalian. Manjangin umur, berkahin rizki. Tuh, kalau ada di antaramu yang ngadu mulu, ustazah rezeki seret banget sih, coba tuh baikin saudara. Coba baikin saudara. Insya Allah kamu akan lihat betapa Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rizki yang luar biasa ketika kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu. Ada orang-orang saudara sendiri dimusuhi, kakak adik sendiri gak teguran berapa lama. Kita ini kalau berbuat baik pada saudara bukan karena ngarepin apa-apa, ngarepin Allah Subhanahu wa taala ridho sama kita. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, insya Allah. Ya nih, mumpung belum masuk Ramadannya, jangan sampai nyesel kelewatan Ramadan yang kali ini dari menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala.
dari menjadi tamunya Ramadan. Siapapun di antaramu yang hubungannya sedang tidak baik dengan saudara-saudarimu, minta maaf. Datang, sambung hubungan. Ustazah, masalahnya dia yang musuhin, gimana nih Ustazah? Datengin sebagai saudara. Kalau datang sama saudara kita tuh jangan sebagai polisi yang apaan tuh namanya kalau polisi? Interogasi, ya. Jangan. Kalau sama saudara tuh datang sebagai saudara, gitu. Datang sebagai saudara, berbuat baik pada saudara kita. Insya Allah dengan cara itu puasa kita layak diterima di sisi Allah. Kelompok terakhir, ini yang paling banyak nih. Hati-hati. Banyak Ramadan tertolak karena kamu menjadi kelompok yang 4 ini. Banyak Ramadan bergantung pahalanya antara langit dan bumi. Pahala terawih dari 4-5 terawih yang lalu masih gantung aja. Pahala puasa dari 4-5 tahun yang lalu masih gantung aja sampai sekarang nih. Ada di antara kita. Siapa mereka? Al-musyahin alladzi bainahu wa baina akhihi al-mu'min syahna. Kata Nabi Muhammad, seseorang yang masih bermusuhan dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hatinya masih menyimpan dendam, hatinya masih belum memaafkan kesalahan salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuh, pahala puasa Ramadan gantung. Sejak kapan? Sejak kamu tidak memaafkan kesalahan orang tersebut. Maka ibu-ibu sekalian, saya merasa beruntung hari ini bisa menyampaikan ini kepada ibu-ibu. Dan kamu seharusnya juga beruntung dapat hadir di majelis ini dan mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Sebab bisa jadi kalau hatimu masih punya permusuhan sama satu saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian di majelis ini kamu bisa memaafkan orang tersebut, bisa jadi pahala puasa bertahun-tahun Allah turunkan kepadamu saat ini. Hati-hati sama dendam dan permusuhan dengan salah satu dari hamba Allah Ta'ala. Satu aja. Kalau misalnya kamu gitu ya, bilangnya gini nih, saya sih maafin siapapun, saya gak punya masalah sama siapapun, saya cuma satu orang itu aja. Kalau doa malam-malam, ya Allah ampuni saya, ampuni semua orang yang pernah ada masalah sama saya, kecuali yang satu itu ya Allah. Itu teman-teman, satu aja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, kamu bermusuhan dengannya, jadi masalah. Ibadahmu selama ini, setiap kali malaikat mau turunkan rahmat, mau turunkan ijabah doa, mau menurunkan karunia, gantung antara langit dan bumi. Kata Allah, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad, unduru hatta yasallaha, malaikat tungguin, jangan turunin sampai hatinya lega memaafkan, baru turunkan kemudian. Jadi gantung aja udah antara langit dan bumi. Maka kalau kamu ngerasa hidup kok gini-gini aja ya, dari dulu sampai sekarang tahajud masih berat-berat juga ya, saya kok hidup dari dulu sampai sekarang kayak gini-gini aja ya, kok kayaknya mengerjain taat susah bener, rezeki juga susah gitu. Periksa hatimu. Jangan-jangan ada seseorang yang permusuhan dan dendam kepadanya masih ada di dalam hatimu. Bu, Kak, Dek, saya sarankan padamu sekarang juga sayangi dirimu, maafkan siapapun yang pernah berbuat salah padamu tanpa terkecuali. Ustazah,
Dia tuh nyakitin banget. Saya setiap kali inget saya nggak bisa maafin Ustazah, nggak bisa maafin. Karena dia telah begitu menyakiti hati saya Ustazah, bertahun-tahun Ustazah. Dia adalah mantan suami saya. Bu, suami kamu juga mikirnya gitu? Ya Allah, saya maafin semua orang kecuali istri saya, mantan istri saya. Dia telah begitu menyakiti hati saya. Masalahnya bukan siapa yang berbuat salah. Masalahnya bukan dia menyakitimu atau kamu menyakitinya, akan tetapi kalian berdua pernah saling menyakiti sebagaimana kalian berdua pernah saling mencintai. Iya. 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 Kamu tidak punya hidup yang jadi cadangan. Hidup kamu yang di akhirat nanti dibalas sesuai dengan hidup kamu yang di dunia ini. Kalau semua yang kamu lakukan dari kebaikan hanya akan bergantung pahalanya di antara langit dan bumi, tidak pernah Allah turunkan kepadamu, nanti di akhirat kamu berharap kebaikan pahala dari hidup yang mana lagi? Kamu ngarepin dibalas di akhirat dari sholat kamu yang mana? Kalau sholat kamu selama hidup di dunia, pahalanya hanya bergantung antara langit dan bumi karena ketidakmampuanmu memaafkan kesalahan orang tersebut. Makanya saya sarankan padamu, siapapun orangnya, bukan buat dia, tapi buat dirimu sendiri, maafkan teman-teman. Maafkan. Ustazah, kalau kita maafin perlu ngomong gak sama orangnya? Gak usah, hati kamu aja. Ya Allah, saya sudah memaafkannya. Gak harus dibilangin gitu Ustazah pada mantan suami kita. Gak usah, ntar diajak balikan lagi. Gak usah. Bilang aja, saya sudah memaafkan orang tersebut. Dalam hatimu sendiri teman-teman. Bukan buat suamimu, sekali lagi bukan. Enak aja dia udah bikin salah segitu banyaknya, terus saya maafin begitu aja, nggak ada. Ntar saya tuntut di akhirat. Bukan buat dia, buat dirimu. Sayangi amal ibadahmu, sayangi Ramadanmu yang lalu-lalu. Pahalanya hanya bergantung di atasmu, di langit dan bumi, di antara langit dan bumi. Begitu kata Nabi Muhammad. Kamu mau sampai kapan naruh dendam dalam hati, gak bisa maafin orang? Mau berlalu berapa lagi Ramadan sampai hatimu lega memaafkan? Tidakkah kamu takut kamu mati masih membawa kebencian kepadanya, sehingga di dalam kubur nanti kamu kehilangan semua pahala ibadahmu karena tidak ada satupun yang diterima di sisi Allah SWT, hanya karena kamu tidak bisa berlega hati memaafkan kesalahan satu orang? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, guru saya Hubabah Nur bercerita. Kata Hubabah Nur, hati-hati sama kebencian dengan siapapun. Dari hamba Allah yang beriman, hati-hati. Hati-hati sama kebencian dengan siapapun dari hamba Allah yang beriman. Sebab nanti di dalam alam kubur kamu akan ditanya, man ikhwanuk, siapa saudara-saudara kamu? Dan orang yang punya kebencian dengan satu saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mau berkata al-muslimuna ikhwani, orang Islam, orang mukmin adalah saudara-saudara saya. Orang yang dia musuhi tersebut akan menjadi pengganjal lisannya, akan menjadi penghalangnya dari menjawab pertanyaan mungkar nakir. Ia akan berkata, bohong ya Allah, saya muslim, saya mukmin, tapi dia tidak pernah menganggap saya saudaranya. Saya muslim, saya mukmin, akan tetapi dia memusuhi saya. Saya muslim, saya mukmin, akan tetapi dia tidak pernah memaafkan saya. Ya Allah, dia bohong dalam pengakuannya.
Kata Khubab Nur, jangan sampai kebencianmu kepada satupun dari hamba Allah mencegahmu untuk dianggap muslim di sisi Allah. Saudara sekalian saya muliakan, mumpung masih belum masuk bulan suci Ramadan, lihatlah hatimu. Lihat hatimu. Siapa orang yang saat ini kamu masih membencinya? Lihat, siapa yang hatimu masih memusuhinya? Lihat hatimu teman-teman. Orang yang kamu masih menaruh dendam padanya sebelum masuk bulan suci Ramadan, sampaikan kepada dirimu, wahai hati, sayangilah saya, maafkanlah dia. Wahai hati, kita mau benerin nasib di akhirat, maafkanlah dia. Boleh yang bawa anak nangis, boleh keluar dari ruangan dulu. Saudara sekalian yang saya muliakan, emang kalau di majelis tuh, kalau diturunin rahmat, itu setan suka hasut. Jadi setan akan berusaha mengganggu konsentrasi orang dengan segala macam cara. Anaknya nggak salah, atau siapapun nggak salah, ya. Akan tetapi yang salah adalah setan. Enak nih ada hadis ini nih, jadi saya gampang nyalahin setan. Cuman repot kalau pas bulan Ramadan. Kata setan, saya nggak ikut-ikut, saya lagi cuti. Masya Allah. Iya, pernah terjadi di majelisnya Habib Ali Habsyi. Lagi husu-husu, lagi orang pada dengerin, tiba-tiba kedengeran suara anak nangis. Orang-orang jadi nggak konsentrasi. Wah, anak ini pada bingung. Karena kita punya telinga nih, emang konsentrasi cuma satu ya. Kalau udah kealihan sama yang lain tuh bubar gitu. Habib Ali tetap lanjutkan kajian. Gak lama kemudian suara kuda teriak. Habib Ali tetap lanjutkan kajian. Habis selesai Habib Ali bilang, itu tadi tuh anak nangis itu digangguin sama setan. Karena setan hasut ngelihat kalian diturunkan rahmatnya Allah. Setan hasut ngelihat hati kalian pengen taubat, pengen bener gitu. Allah turunkan rahmat Allah, setan, waduh jangan sampai nih. Gimana ceritanya biar dia nggak turun rahmat nih? Jangan sampai nih. Waduh, pahala yang kemarin diturunin nih, dia udah mulai memaafkan nih. Waduh, jangan sampai nih, gitu. Setan panik. Dia berusaha mengalihkan konsentrasimu dengan segala macam cara tuh teman-teman. Makanya jangan sampai setan datangnya kepadamu, kamu diajakin ngobrol dah tuh. Jadi kalau di majelis ada yang ngajakin ngobrol, kamu noleh terus kamu bilang, a'udzubillah. Gitu ya. Jadi sekalian saya muliakan, tuh 4 tamu-tamu Ramadan yang udah pasti diusir. Dari sejak awal pintu udah gak dibukain pintu adalah orang-orang yang kelompok 4 tadi itu. Masih ingat yang pertama siapa? Mudmin, pecandu minuman keras, pecandu narkoba atau barang-barang haram lain. Yang kedua, anak durhaka sama orang tua. Yang ketiga, orang yang mutusin silaturahmi. Yang keempat, musyahin, pendendam ya, yang masih punya kebencian dalam hati. Ustazah, tapi kok saya masih tetap sakit hati ya? Ini saya kasih ilmu teman-teman, biar kamu bisa mudah maafin salahnya orang. Ilmunya adalah, ingat gak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Ingat Allah aja, ingat Allah. Kamu pernah disakiti suamimu, ada orang nabrak anak kamu sampai jadi cacat misalnya.
hati kamu kayak nggak lega gitu maafin dia. Sehingga sekalian saya mengatakan, ingat pernikahanmu dulu sama